Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil dari proyek kami yang berjudul tentang sistem kelulusan berbasis online. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu, dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Febri Tiardian. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Sakina. Perkenalkan, nama saya Nurleli. Baiklah, akan kami tampilkan mulai dari proses pemrograman hingga hasilnya. Nah, untuk aplikasi yang kami gunakan, di sini kami menggunakan aplikasi editornya yaitu Visual Studio Code. Sebenarnya tidak harus Visual Studio Code, juga bisa Sublime Text dan sebagainya. Sedangkan untuk database-nya di sini kami menggunakan AMS, dikarenakan AMS ini bisa dirubah versi PHP-nya. Nah, hal pertama yang kita lakukan yaitu membuat folder di bagian www yaitu kelulusan. Ini adalah folder yang telah kami buat. Selanjutnya, di sini kita buat koneksinya. Nah, untuk koneksi di bagian config. Nah, untuk hostnya kita masukkan hostnya itu tetap localhost. Untuk usernya itu kita buat root, dan untuk password untuk default menggunakan AMS yaitu MySQL. Untuk database-nya kami buat SMKM10. Nah, di sini kita masuk dulu ke localhost/php-admin. Lalu kita buka tampilan website dari sistem kelulusannya. Nah, di sini terlihat ya bahwa tadi database-nya yaitu SMKM10. Nah, di dalam database SMKM10 di sini ada 3 tabel. Yang pertama tabel hubungi. Tabel hubungi ini berisi database ketika kita di bagian websitenya hubungi kami, mengisikan nama, email, dan pesan, maka dia akan terisi di bagian tabel hubungi seperti ini. Lalu kita kirim pesan, dia akan masuk ke database tabel hubungi. Nah, terlihat ya. Lalu tabel user. Nah, untuk tabel user di sini berisi dari petugas yang bertugas untuk menambahkan data siswa dan nilai-nilai siswa. Di sini ada tabel student. Nah, untuk tabel student kita tidak perlu mengisinya secara manual karena di sini kita bakal import dari file Excel. Nah, di sini saya contohkan. Pertama kita harus login terlebih dahulu. Nah, kita lihat di database-nya. Di tabel user, bahwasanya untuk login kita ada 4 user, yaitu Sri Wulandari, Siti Nur Sakina, Nurleli, dan Febri. Pilih salah satunya aja. Di sini kita masukkan username-nya, lalu kita masukkan password-nya, lalu pilih login. Nah, maka dia akan masuk ke tampilan administrator atau halaman administrator. Nah, di halaman administrator ini, di sini kita bisa memasukkan datanya. Nah, untuk memasukkan data, kita pilih import data. Pilih filenya. Jika tidak ada ekstensi filenya, kita pilih bisa download di sini. Maka akan muncul file Excel yang bisa kita rubah seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini untuk data siswanya saya hapus terlebih dahulu agar lebih jelas. Untuk penghapusannya dia tidak bisa secara satu-satu karena di bagian admin, di bagian hapus, di sini kami hanya menginputkan data untuk menghapusnya langsung ke tabel studentnya. Jadi tidak bisa satu-satu, dia bakal terhapus ke sekaligus karena yang dihapus adalah tabel studentnya. Seperti ini. Misalkan saya pilih hapus semua data, maka data akan terhapus semuanya. Dan ketika kita lihat database di tabel student, dia maka akan hilang. Dan jika kita menginputkan satu-satu, sebenarnya bisa dari menu insert, tapi tidak sangat efektif. Jadi di sini kita bakal menginputnya di file Excel yang telah kita download tadi. Nah,
Untuk file Excel ini, di sini ada nomor, NIS, nama, tanggal lahir, NR itu adalah nilai raport, sedangkan NUS yaitu nilai ujian sekolah. Untuk bagian proses importnya. Nah, di sini kita bisa terlihat bahwa data 1 itu adalah data dari kolom nomor. Nah, sampai dengan kolom ke-41 seperti itu. Nah, untuk insert to table student values-nya ini 1 sampai dengan data 41 seperti itu. Nah, untuk tabel data tadi itu juga berhubungan dengan bagian file search no. Nah, di bagian search no ini kita masukkan di sini di bagian tabel ustad. Di sini ada nomor, NIS, nama, tanggal lahir, jurusan, agama. Nah, agama dan ada agama 1. Yang maksud dari agama yaitu nilai raport, sedangkan agama 1 yaitu nilai ujian sekolah. Jadi di bagian sininya kita harus memasukkan nih atau memanggil si variabel agama dan agama 1. Nah, sekarang kita importkan dulu tabel Excel-nya dengan cara pilih import data, lalu masukkan filenya, lalu pilih open, setelah itu pilih import. Nah, jika berhasil, kita pilih data siswa. Nah, akan terlihat ya bahwasanya di sini udah ada nilainya. Di sini kita logout, kita cek dari NIM tadi yang di localhost-nya yaitu 111 atau 555, yaitu yang revi 5555. Lalu pilih cari. Nah, di sini terlihat ya bahwa nilai agama untuk nilai raport 70, nilai ujian sekolah 70 untuk agama. Nah, kita lihat di Excel-nya. NR nilai raportnya 70 untuk agama, lalu nilai ujian sekolahnya juga 70. Seperti itu. Ini adalah script dari home. Tampilannya ini Dan ini tampilannya seperti ini. Selamat datang di aplikasi kelulusan online yang juga Muhammadiyah. Kemudian lanjut kepada board. Ini adalah script dari board. Menggunakan from ini adalah membuat tampilan. Dan ini adalah tampilannya. Lanjut kemudian adalah panduan. Panduan ini adalah berisi cara siswa untuk melihat hasil kelulusannya. Berisi informasi. Ya, ngomong aja apa? Lanjut. Ini adalah script dari panduan untuk melihat nilai kelulusan siswa. Dan ini adalah tampilan. Nah, selanjutnya di sini ini ada menu hubungin kami. Fungsi dari hubungin kami ini adalah jika kita ingin mengirim pesan kepada sekolah atau kepada bagian admin, di sini kita akan memasukkan nama kita, email, dan pesannya. Ini merupakan script dari kirim pesannya. Di sini ada beberapa scriptnya. Oke, kita coba. Di sini kita masukkan namanya. Contohnya itu Nadira, emailnya
Nah, di sini kita ketik pesannya. Pesannya itu contohnya setelah saya cek, namun ini saya tidak ada. Ini contoh pesan yang akan dikirim. Lalu di sini si siswa tersebut akan mengirim pesannya. Dan di sini data berhasil dikirim. Oke, kemudian itu login. Login merupakan untuk mengetahui administrator itu bisa masuk atau tidaknya. Di sini kita masuk dulu terlebih dahulu, login, masukkan username-nya, baru password-nya. Nah, ketika login, di sini ada namanya, siapa yang login tersebut, dan kita akan mengetahui ada pesan masuk atau tidak. Kita cek pesannya. Nah, ada masuk dari Nadira tadi, ini dianya. Kemudian jika kita hapus atau kita balas juga bisa juga. Ini kita hapus. Oke. Dan kita log out. Kita login kembali. Untuk usernya ini merupakan nama-nama petugas dari SMK Muhammadiyah 10 Kisaran. Jika kita ingin menambah usernya, di sini kita tambah user, kita masukkan namanya. Contohnya itu seperti dan user namanya itu username-nya dan passwordnya. Oke, kita simpan datanya dan data tersebut berhasil disimpan. Kalau kita ingin melihatnya, kita lihat ini namanya masuk di sini. Kalau kita hapus, ini bakal terhapus. Kemudian jika kita ingin mencetak semuanya, ini akan mencetaknya. Baiklah, kita akan melanjutkan. Nah, ini merupakan tampilan beranda apabila kita membuka localhost kelulusan. Dia akan muncul selamat datang di aplikasi kelulusan online SMK Muhammadiyah 10 Kisaran. Di sini kita akan masukkan NIS siswa yang ingin kita lihat lulus atau tidaknya. Nah, ini bisa dimasukkan oleh user atau administrator dan siswa juga bisa melihatnya. Nah, contohnya kita masukkan yang ini ya, satu-satu kita cari. Nah, ini muncul tampilan hasil pencariannya, yaitu atas nama Nadira, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Nah, ini adalah nilai-nilai dari Nadira. Di sini keterangannya adalah lulus. Nah, ketika siswa ingin mencetak, tinggal klik cetak surat keterangan lulus. Nah, ini dia. Ini merupakan keterangan lulus untuk Nadira. Lalu kita klik cetak. Nah, kita tinggal print saja dari hasil si Nadira tadi ini. Oke, kita kembalikan. Jadi, untuk mencetak hasil dari nilai itu bisa dilakukan oleh admin ataupun user, dan bisa juga dilakukan oleh para siswa. Kemudian siapkan login dan menunjukkan bagaimana caranya melihat data siswa nih di sini.
data siswa. Ini merupakan data siswa yang telah dimasukkan dengan menggunakan Microsoft Excel yang tadi. Ini ya. Jika kita ingin menambah, tinggal tambahkan saja, lalu kita import lagi. Kita import. Nah, setelah kita import, inilah hasil dari data yang telah kita import. Di sini berjumlah 7 orang. Jika kita menghapus nih, semua data itu telah terhapus, maka akan hilang. Dan ketika telah hilang, ketika ingin melihat niche-nya di sini, maka dia tidak akan muncul karena kita belum memasukkannya. Jadi seperti itu. Demikianlah hasil proyek dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.